Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam belajar bersama. Kali ini kita akan membahas soal hitungan yang berkaitan dengan rata-rata, deviasi, dan persen. Baik, kita mulai dari soal pertama. Uji kekerasan tablet dilakukan dengan cara menekan tablet dengan beban tertentu sampai retak atau pecah. Alat yang digunakan adalah hardness tester. Data yang dihasilkan dapat dilihat di layar. Yang ditanya adalah rata-rata kekerasan tablet. Cara menghitungnya cukup mudah, adalah dengan menjumlahkan semua data hasil uji kekerasan dibagi berapa kali pengujian. Hasilnya adalah 7,2 kg. Kita beralih ke soal kedua. Uji dimensi tablet dilakukan dengan mengukur diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Data yang dihasilkan terlihat di layar. Yang ditanya adalah rata-rata diameter dan tebal tablet. Caranya sama dengan soal nomor 1. Data yang ada dijumlahkan dan hasilnya dibagi berapa kali uji dilakukan. Kita lihat hasilnya rata-rata diameter 12 mm dan tebal tablet 3,42 mm. Angka 3,42 mm adalah hasil pembulatan dari angka 3,415, di mana angka 1 berubah menjadi 2 karena angka 5 dibulatkan ke atas. Paham bukan? Lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan mengambil sampel 20 tablet, kemudian ditimbang satu persatu. Masing-masing bobot dihitung deviasinya terhadap bobot rata-ratanya. Silahkan lihat data di layar. Pertanyaannya adalah berapa deviasi dari tablet yang dilingkari. Tablet yang dimaksud adalah tablet dengan bobot 610 mg. Deviasi atau penyimpangan dihitung dari seberapa besar bobot tablet menyimpang dari bobot rata-ratanya. Penyimpangan ini dihitung dari selisih antara bobot tablet dengan bobot rata-ratanya. Kemudian selisih bobotnya dibagi dengan bobot rata-ratanya, dan kemudian hasilnya dikali 100. Kita lihat hasilnya 8,348%. Kemudian menjadi 8,35% karena dibulatkan. Berikut soal keempat. Uji kerapuhan tablet dilakukan dengan cara menimbang 20 tablet, kemudian diuji dengan alat variability tester. Setelah selesai, tablet dibersihkan dan ditimbang lagi. Bobot tablet awal 10.080 mg, bobot akhir atau setelah pengujian menjadi 10.000 mg. Pertanyaannya adalah berapa persen tablet kehilangan bobotnya, atau istilahnya adalah persen kerapuhan. Persen kerapuhan atau persen keregasan ini adalah dua istilah yang sama. Dihitung dari selisih bobot awal dan bobot akhir dibagi bobot awal. Hasilnya dikali 100. Hasil setelah dibulatkan 0,79%. Lanjut soal kelima. Paham ya? Jadi jika kalian mencetak tablet dengan bobot per tablet 650 mg, deviasi 5%, maka tablet yang tercetak harus berada di antara 617,5 sampai dengan 682,5 mg. Tablet-tablet dengan bobot di bawah 617,5 mg atau di atas 682,5 mg tidak memenuhi syarat deviasi 5%. Jika ini terjadi, maka alat cetak harus disetel ulang. Langsung ke soal ke-6.
Scott Emulsion mengandung minyak ikan 30%. Jika akan diproduksi emulsi minyak ikan sebanyak 30 liter, berapakah minyak ikan yang dibutuhkan? Cara menghitungnya cukup mudah dengan mengkalikan persen kandungan dengan jumlah yang akan dibuat. Hasilnya nampak di layar adalah 9 liter. Soal ketujuh. Direncanakan produksi tablet 1 batch atau 80.000 tablet. Ternyata hasilnya 78.800 tablet. Maka berapakah penyimpangan dalam persen? Cara menjawabnya mudah saja, selisih dibagi yang seharusnya, kemudian hasil dikali 100, hasilnya 1,5%. Soal ke-8, sirup adalah larutan yang mengandung gula 65% bobot per volume. Jika kamu mempunyai gula 3,25 kg, berapakah sirup yang bisa dibuat? Dalam menjawab, kamu harus memahami makna persen bobot per volume. 65% berarti 65 gram gula dalam 100 ml larutan. Atau dibalik, dalam 100 ml larutan sirup mengandung gula 65 gram. Atau bisa juga jika kamu mempunyai 65 gram gula, maka sirup yang bisa dibuat adalah 100 ml. Paham ya? Maka kalau kamu punya 3,25 kg gula atau 3.250 gram, maka sirup yang bisa dibuat adalah 5.000 atau 5 liter. Mengapa satuannya mililiter? Ya, karena satuan gram sudah hilang akibat pembagian. Soal terakhir, jika dalam satu tablet mengandung paracetamol 500 mg dan bobot tablet 650 mg, berapakah bobot paracetamol dalam persen? Maksud kalimat ini adalah kadar paracetamol dalam tablet. Mudah saja ya, cara menghitungnya dengan membagi bobot paracetamol dalam tablet dibagi bobot tablet, hasilnya dikali 100. Demikian hasil belajar bersama hari ini. Simpan link ini buat kamu belajar ketika menghadapi tes. Sampai jumpa.